Pernah gak sih kalian ngerasa harus jadi orang lain biar bisa diterima? Harus ikut-ikutan tren, mengubah gaya kehidupan kita, cara berpakaian, cara kita berbicara, bahkan minat kita terhadap suatu tren itu. Padahal sebenarnya itu bukan diri kita. Tapi misalnya ini, ada teman yang suka banget melakukan sesuatu seperti baca buku atau menggambar, tapi karena lingkungan sekitar dia tuh lebih sering nongkrong dan ngomongin hal-hal yang menurut yang viral di TikTok, dan dia juga ikutan biar dia tuh nggak ngerasa dia tuh dibilang kurang perhatian atau nggak update. Nah itu kan lama-lama dia kan berpikir kayak capek banget gak sih hidup seperti itu, bukan menjadi diri sendiri. Akhirnya di zaman sekarang ini banyak sekali tekanan sosial itu semakin nyata di hadapan kita sekarang. Bukan cuma dari orang tua atau guru, tetapi juga dari media sosial, dari like dan komentar, hingga kita tuh menjaga citra diri kita terus menerus, hingga kita tuh kayak mikir, kita nih udah cukup gak ya, kayak udah keren gak ya, udah kayak wah, ini sudah mengikuti tren gak ya, atau bahkan kenapa sih hidupku gak seindah orang pada umumnya, ya seperti media sosial ya, karena mereka di media sosial itu menutupi hal dari kesedihan mereka, seperti itu. Dari semua itu kita tuh kadang lupa dalam menjadi diri sendiri itu bukan soal keberanian untuk jujur dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain ya. Kita tuh gak gampang memang gitu melakukan hal seperti itu, cara kita pede, meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena kita tuh kayak sering kali tuh berpikir, kita nih takut dikomentarin, takut ditolak sama orang, karena kita tuh takut gak diterima. Hingga kita tuh kalau kita terus menerus ya melakukan hidup seperti itu, ditutupi oleh topeng kita sendiri, kita gak akan pernah ngerasa benar-benar pulang dengan kita. Misal nih lah aku tuh punya temannya yang dulunya tuh suka banget menulis sesuatu kayak di buku gitu. Nah tapi dia tuh kayak udah stop, gak pernah nulis apa-apa lagi karena faktor teman dia yang lain gitu. Dia tuh sering dibilang kayak gini, ih alay banget sih kamu aku nulis kayak gitu kan. Padahal ya aku kayak mikir dia tuh dengan cara dia tuh mengekspresikan diri dia atau perasaan dia itu ya dari buku itu. Mungkin dengan cara dia menulis itu bisa menyembuhkan kegalauan dia gitu. Apalagi dia mulai berani kayak posting bait-bait puisinya itu lah di Instagram. Ternyata banyak juga yang kayak ngerasa relate gitu, apalagi kasih dukungan. Justru dari jadi diri sendiri itulah ya yang aku bilang sama dia gitu kan, dia tuh kayak nemuin komunitas yang bisa nerima dia seutuhnya. Jadi gimana ya caranya biar bisa tetap jadi diri sendiri di tengah tekanan sosial itu tadi. Ada beberapa hal kecil yang bisa banget kita latih dengan pelan gitu. Itu yang pertama nih, stop membandingkan diri kita sama orang lain. Kita punya jalan masing-masing. Yang kamu lihat ya yang sekarang itu di media sosial, itu tuh belum tentu tuh kenyataannya tuh seindah itu ya. Yang kedua ada, kenali apa yang bikin kamu merasa hidup saat ini. Entah itu hobi kamu atau impian kecil yang selama ini kamu simpan. Dan yang ketiga, kamu tuh harus mulai cari lingkungan yang positif. Dan gak harus yang banyak ya temannya, tapi yang kayak cukup 1 atau 2 teman yang bisa nerima kamu dan mengendengari kamu apa adanya. Itu lebih dari cukup. Dan yang terakhir nih aku mau bilang, jangan takut bilang enggak. Kenapa? Kalau suatu saat nanti kamu misalnya ketemu nih sama teman yang ngajak kamu, tapi kamu gak nyaman gitu kan. Nah belajar dari sekarang kayak bilang maaf ya, aku gak dulu ya. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan untuk jaga diri kamu sendiri. Tetap percaya diri dan jadi versi terbaik kamu di era zaman sekarang ini. Soalnya tekanan sosial itu gak membunuh harapan kamu, tetapi kamu banyak sekali harapan yang harus kamu lakukan. Beranilah maju ke depan. Jika kamu menghambat dirimu dengan pemikiranmu sendiri karena kamu takut, itu akan membuat kamu tak akan berani terus untuk melangkah. Saya akhiri ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Indra Lestari.
Sampai jumpa. Bye.